Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-temanku semuanya. Perkenankan saya memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu mempresentasikan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Yang terhormat Bapak Fakih Sultan, SSMA, selaku dosen bahasa Indonesia, dan teman-temanku yang sedang menyaksikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naya Fagda Anissa dengan NIM 16124100065 dari kelas A Prodi D4 Analis Kesehatan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Langsung saja saya akan mempresentasikan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kalimat ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang kuat sebagai bahasa yang digunakan dalam urusan kenegaraan dan urusan tata pemerintahan. Kemudian peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kenegaraan yaitu sebagai pemersatu bangsa, sebagai bahasa resmi kenegaraan, sebagai alat pengembangan budaya, sebagai sarana komunikasi, dan yang terakhir sebagai identitas nasional. Lalu bagaimana sih peran bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa? Bahasa Indonesia menyatukan berbagai suku, budaya, dan agama di Indonesia. Bahasa ini juga bisa menjadi sarana untuk menumbuhkan dan memelihara rasa kesetiakawanan dan kenasionalan dari berbagai umat di Indonesia. Selanjutnya ada bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi. Bahasa Indonesia digunakan untuk berkomunikasi antar daerah dan antar budaya. Bahasa ini juga digunakan dalam berbagai media seperti surat kabar, televisi, radio, handphone, bahkan media sosial yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Selanjutnya ada bahasa Indonesia yang berperan sebagai bahasa resmi kenegaraan, yaitu bahasa Indonesia digunakan untuk berbagai keperluan kenegaraan baik secara lisan maupun tertulis seperti pidato kenegaraan, dokumen-dokumen resmi negara, sidang-sidang yang bersifat kenegaraan. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945, bahkan Piagam Jakarta, atau bahkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Bahasa Indonesia juga memiliki peran sebagai alat pengembangan kebudayaan. Bahasa Indonesia digunakan untuk mengembangkan kebudayaan dan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan serta teknologi modern yang ada pada zaman sekarang ini. Jadi mudah sekali untuk kita mengakses tentang kebudayaan yang ada di seluruh penjuru Indonesia dengan cara berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan yang terakhir ada bahasa Indonesia yang berperan sebagai identitas nasional, yaitu bahasa Indonesia merupakan identitas nasional bangsa Indonesia karena hal tersebut yang bisa membedakan kita dengan negara-negara lain di seluruh penjuru dunia. Kesimpulannya yaitu kedudukan, fungsi, serta peran bahasa Indonesia di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia juga memiliki peran vital sebagai bahasa pemersatu bangsa di era globalisasi seperti sekarang ini.
Untuk memperkuat perannya, diperlukan upaya dari seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia bisa terus berkembang menjadi bahasa yang bisa dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.